Assalamualaikum, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini aku mau share apa aja aku makan dari pagi sampai malam sampai aku bisa turun 14 kilo selama 4 bulan kemarin. Tapi sebelumnya aku mau tekanin dulu ya. Jadi yang aku jalanin ini mungkin bisa berhasil di aku, tapi belum tentu berhasil di teman-teman. Karena metabolisme tubuh orang kan beda-beda ya. Dan satu lagi, aku tuh gak suka ngemil, jadi lumayan gampang buat nurunin berat badan. Karena kan kalau mau diet itu yang paling susah adalah buat ngilangin kebiasaan ngemil. Oh ya, dan aku itu tipe badannya memang gampang buat naik dan gampang buat turun. Jadi kalau memang aku lagi ngerubah pola makan dan pola hidup aku tuh bakal cepet buat turunnya. Tapi kalau aku lagi bablas, lagi kacau banget, bakalan cepet naik juga. Nah awal tahun kemarin tuh udah gila-gilaan banget ya, karena kan anak-anak masih belum sekolah dan aku sering banget begadang. Jadi kadang jam 12 malam, jam 1 malam tuh suka makan berat, suka GoFood, sate padang lah, atau roti bakar, atau bubur ayam, bahkan makan mie instan. Pokoknya pola hidup dan pola makan aku kacau banget. Nah yang paling tinggi-tingginya tuh waktu lebaran. Berat badan aku tuh sama kayak waktu aku hamil anak kedua waktu 9 bulan. Pokoknya tuh udah kaget banget waktu nimbang berat badan. Itu jalan ya pahanya beradu. Terus kalau ngaca, aduh ya ampun tuh ya depan belakang gede semua. Kayaknya dari atas sampai bawah, kanan kiri, depan belakang gede semuanya. Tapi karena aku memang orangnya tuh gak pernah terlalu mikirin suatu masalah dan gak pernah terlalu musingin hal-hal yang aku anggap gak terlalu penting. Jadi aku ya di bawah santai aja, kayak pasrah, ya udahlah emang berat badannya mungkin udah waktunya segini gitu. Jadi ya santai aja, waktu itu aku mikirnya yang penting aku sehat, udah gitu aja. Nah waktu itu aku sama sekali gak ada kepikiran buat diet, gak ada niatan buat diet, buat nurunin berat badan, sama sekali gak ada. Nah di bulan Juli kan anak-anak mulai masuk sekolah tatap muka ya. Dan mau gak mau pola hidup aku juga pasti harus menyesuaikan. Jadi gak ada lagi tuh yang namanya begadang-begadang. Tidur lebih cepat, jam 9 malam udah masuk kamar, jam 10 tuh udah tidur. Nah selama berbulan-bulan ke depan itu aku sama sekali gak pernah nimbang berat badan karena memang di rumah juga gak ada timbangan. Nah suatu hari aku ke apotik yang ada timbangannya, aku iseng nimbang ternyata berat badan aku turun 10 kilo. Oh ternyata yang jadi biang keroknya adalah kebiasaan begadang aku kemarin waktu anak-anak masih daring. Jadi jam 1 malam, jam 2 malam aku makan, begitu aku stop ternyata berat badan aku turun sendiri. Nah dari situ aku sadar ternyata berat badan aku tuh masih bisa turun tanpa aku harus olahraga. Cuma ngubah pola makan. Dari situ aku lebih ngatur lagi pola makan sama apa yang aku makan. Totalnya selama 4 bulan itu aku bisa nurunin sampai 14 kilo. Jadi pagi bangun tidur aku minum cuka apel 1 sendok makan dicampur dengan 200 ml air hangat. Dari yang aku baca, cuka apel bisa menyerap kelebihan lemak yang ada di dalam tubuh. Jadi ngebantu banget kalau kita lagi diet. Selain itu juga bisa mengurangi kadar kolesterol dan asam urat. Jadi banyak banget manfaatnya. Kalau untuk penderita mah disarankan untuk minum setelah makan. Oh ya, video ini aku ambil di hari Minggu. Tadi sebenarnya udah bangun jam 4, tapi aku masih di kamar. Jadi setelah sholat subuh aku baru beraktivitas. Dan ini seperti biasa, kebiasaan aku setiap pagi nonton Islam itu indah. Sekarang aku mau buat overnight oatmeal untuk cemilan. Harusnya sih bikinnya tadi malam ya, tapi karena semalam aku gak sempat bikin, jadi aku bikinnya sekarang. Jadi nanti ini dimakannya sekitar jam 4 sore. Buat aku cemilan ini enak dan lumayan mengenyangkan. Jadi oatmeal atau muesli, kalau aku pakai muesli. Jadi oatmeal yang udah dicampur dengan kacang-kacangan dan biji-bijian. Kemudian ditambahkan susu almond atau susu kedelai sampai terendam. Bisa juga pakai susu UHT tapi pilihnya yang low fat ya. Kemudian simpan di kulkas 5-6 jam, nanti dimakannya dengan topping buah atau dry fruit. Ini enak banget deh, kalian mesti coba.
Sekitar jam 7 pagi aku biasanya konsumsi jus. Jusnya campuran dari buah dan sayur. Untuk sayurannya aku pakai yang organik karena kan akan dikonsumsi mentah ya. Jadi aku pilih yang organik karena nggak mengandung pestisida. Untuk buahnya kalau memang lagi ketemu yang organik aku beli yang organik. Tapi lumayan susah ya untuk cari seller yang jual buah organik. Jadi aku pakai yang biasa aja dan pastiin cucinya sampai bersih. Untuk resep jusnya aku nggak ada patokan ya, jadi dicampur-campur aja. Yang paling penting buat aku adalah aku bisa konsumsi buah dan sayur lumayan banyak dalam seharinya. Nah, yang selalu ada di jus aku adalah batang seledri karena ini bagus banget untuk mengontrol tekanan darah. Kebetulan suami aku tekanan darahnya lumayan tinggi, jadi harus banget konsumsi batang seledri setiap hari. Untuk hari ini campuran jusnya ada pokcoy, tomat, apel, nanas, batang seledri, dan aku juga akan tambahkan kurma. Mungkin buat yang belum pernah minum jus sayur, ngeliat jus warna hijau gitu pasti mikirnya rasanya bakal gak enak. Padahal ini tuh rasanya enak banget karena rasa dari buahnya bisa meminimalisir rasa dari sayurannya. Bahkan sayurannya tuh sampai gak berasa sama sekali. Nah sama juga dengan rasa seledrinya tuh hampir nggak berasa. Malah kalau aku bilang rasa seledrinya itu bikin jusnya jadi lebih enak. Kalian mesti coba deh, nggak seserem dan seaneh yang ada di pikiran kalian. Buat teman-teman yang khususnya belum pernah nyoba minum jus sayur ya. Oh ya, yang nanyain slow juicer yang aku pakai ini juga lumayan banyak. Jadi ini slow juicernya merek Xiaomi, aku ambil yang tipe flagship. Untuk harga 2 jutaan menurut aku udah oke banget. Karena ampasnya kering sampai gak bisa diperas lagi. Udah gitu dia dipasangnya gampang, dilepasnya juga gampang, dicucinya juga gampang. Nanti setelah ini aku akan share gimana cara nyucinya ya supaya kalian bisa lebih jelas. Oh ya, ada juga yang tanya ampasnya tuh dikemanain. Jadi ampasnya nggak dibuang. Kebetulan suami aku miara ayam juga ikan. Jadi ampasnya ini dicampur ke makanan ayam dan ke makanan ikan. Alhamdulillah ayam dan ikannya suka. Jadi nggak ada yang kebuang sama sekali. Pemilihan tipe slow juicer menurut aku penting ya. Jadi kita harus pilih ya slow juicer yang gampang digunakan. Jangan sampai kita salah pilih yang malah menyusahkan. Nanti jadi malas bikin jusnya. Memang ada yang bikin jus langsung untuk 2-3 hari ke depan. Malah ada yang sampai seminggu ditaruh di freezer. Tapi sampai hari ini aku masih lebih suka untuk bikin setiap hari aja. Jadi fresh begitu dibuat langsung diminum. Gak pakai disimpan-simpan dulu di kulkas. Alhamdulillah pakai slow juicer ini aku gak ngerasa kesusahan dan kerepotan. Jadi masih oke lah untuk bikin setiap hari. Nyucinya gampang, pasangnya juga gampang. Jadi kalau teman-teman mau beli slow juicer, aku rekomendasiin banget slow juicer yang aku pakai ini. Nah hari ini green juice nih karena aku pakai pokcoy lumayan banyak. Tapi ini rasanya gak pahit sama sekali. Malah manis, seger, enak banget. Kalian mesti coba deh. Jusnya udah habis diminum, pas suami juga udah minum jus dan udah langsung berangkat ke proyek. Hari Minggu tetap nengok proyek. Nah sekarang mau aku cuci juicernya. Ampas sayuran itu lebih kasar dibandingkan ampas buah. Jadi kalau bikin jus yang pertama aku halusin itu buah, baru nanti setelahnya sayuran. Kelihatan ya ampas-ampas dari pokcoy dan seledri masih menempel di juicernya. Kalau kita halusin sayurannya dulu baru buah, nanti ampas sayurannya itu akan mampet. Dan nanti jusnya bakalan nyampur sama ampas. Makanya mesti diingat ya yang dihalusin pertama adalah buah. Enaknya air keran di rumah aku tuh kenceng, jadi bersihinnya tuh tinggal disemprot aja pakai keran. Kalau misalnya teman-teman airnya nggak sekenceng kayak di rumah aku ini, bisa pakai sikat ya. Nanti waktu beli slow juicernya dapat sikat. Setelah semua ampasnya copot, baru dicuci seperti biasa. Pakai sabun cuci piring biasa, setelah itu dibilas dan dikeringkan. Setelah kering baru dipasang lagi dan siap dipakai besok harinya.
Salah satu yang bikin berat badan aku kemarin lumayan cepat turunnya mungkin karena aku orangnya gak mageran. Jadi aku ngerjain semua kerjaan rumah kan sendiri ya. Pagi-pagi tuh jam 4 udah naik tangga buat bangunin anak-anak sekolah. Terus naik tangga lagi buat bebersih di lantai atas sama siram tanaman di balkon. Pokoknya dalam sehari semalam itu ada aja yang harus aku kerjain yang bikin aku tuh selalu mobile walaupun cuma di dalam rumah. Buat teman-teman IRT yang tanpa ART pasti sama kan? Dalam sehari semalam tuh pasti ada aja kerjaan yang bikin kita harus bergerak. Susah banget buat dapetin waktu berjam-jam cuma untuk rebahan. Pasti ada aja yang harus kita kerjain. Benar kan? Nah sekarang aku mau vakum sekalian pel di lantai bawah. Ini aku kerjain setiap pagi, setiap hari. Bebersih rumah itu memang gak bisa dikategorikan sebagai olahraga. Karena yang namanya olahraga adalah melakukan kegiatan yang berulang-ulang, ada hitungannya, ada aturannya. Sedangkan kalau kita bebersih rumah kan gerakannya random. Tapi seenggaknya dengan kita bebersih rumah itu kita melakukan kegiatan fisik yang bisa membakar lemak. Jadi kita gak cuma duduk-duduk diam aja menumpuk lemak di badan kita. Baiknya memang dibarengi dengan olahraga karena olahraga banyak banget manfaatnya buat kesehatan tubuh. Jadi bukan melulu cuma menurunkan berat badan. Yang paling penting adalah badan jadi lebih sehat. Nah seminggu belakangan ini aku udah mulai rutinin olahraga. Aku pilih yoga. Waktu 6 tahun lalu itu aku udah rutin yoga setiap weekday. Tapi kemudian berhenti dan berhentinya kelamaan. Jadi sekarang insya Allah mau mulai rutinin lagi. Tapi ya paling 1 minggu itu 2-3 kali aja, gak setiap hari. Rumah udah bersih dan rapi, sekarang aku mau siap-siap yoga. Yoganya di rumah aja, di depan TV lewat channel YouTube. Aku pilih yang basic yoga selama 30 menit. Aku udah mandi dan udah ganti baju, terus ada kurir yang antar paket pesanan aku dari Nuris Indonesia. Nuris Indonesia adalah tempat biasa aku beli keperluan untuk jus karena di sana sayuran organiknya lumayan lengkap dan letaknya dekat dari rumah. Jadi biaya kirim instan atau same day-nya tuh lebih murah. Aku beli cuka apel karena yang di rumah udah mau habis. Aku beli jeruk, alpukat, pir, kismis untuk makan musli. Juga aku beli pokcoy organik. Aku gak beli terlalu banyak ya karena kan kemarin baru aja belanja keperluan jus juga di supermarket. Jadi aku beli beberapa aja yang memang aku gak punya di rumah. Memang gak bisa dipungkiri ya kalau kita mau mulai gaya hidup lebih sehat pasti pengeluarannya akan lebih besar. Tapi kalau aku sih cara menyiasatinya karena sekarang udah mulai untuk mengontrol apa yang aku makan. Jadi kan jatah untuk jajan GoFood-nya tuh berkurang. Jadi aku alihin untuk beli buah dan sayuran untuk jus. Alpukat mentega yang dikirim biasanya belum terlalu matang. Jadi baru bisa dikonsumsi sekitar 1-2 hari ke depan. Aku hampir selalu stok alpukat dan pisang di rumah karena 2 buah itu yang lumayan bikin kenyang untuk dijadiin cemilan. Dan aku juga pesan bunga potong, baru aja diantar nih, tumben-tumbenan ya pengen taruh bunga segar di rumah. Aku beli bunga matahari, bunga sedap malam, dan yang putih ini apa ya namanya? Aku lupa. Gak bisa sering-sering beli bunga potong karena harganya lumayan mahal. Ini aku beli segini aja habisnya 100.000, itu belum sama ongkirnya. Jadi belinya kalau lagi kepengen aja. Dan ini lumayan sih bisa tahan sampai 4-5 hari asal rajin diganti airnya setiap hari.
Wangi bunga sedap malam tuh selalu ngingetin aku sama almarhumah mama. Karena mama suka banget sama bunga sedap malam. Lumayan sering taruh bunga sedap malam di rumah. Apalagi kalau lagi lebaran. Pasti ada bunga sedap malam. Ditaruhnya di living room supaya bunga sedap malamnya kecium kalau aku sama pas suami dan anak-anak lagi kumpul di living room. Sekitar jam 10 atau setengah 11 siang biasanya perut aku udah teriak-teriak minta diisi lagi karena kan dari pagi cuma minum jus aja. Biasanya aku makan alpukat atau oatmeal karena lumayan mengenyangkan. Hari ini aku makan alpukat karena ternyata ada satu alpukat yang udah mateng. Aku tambahkan susu kedelai, biasanya aku beli merek Visoy. Kalau lagi nggak ada susu kedelai aku pakai susu almond. Kemudian dikasih topping dry fruit. Beberapa bulan yang lalu nih ketika pola makan aku amburadul, biasanya jam segini aku jalan untuk beli gorengan. Kacau banget deh, gorengan 5 tuh bisa langsung masuk ke dalam perut semuanya. Tapi ya bukan berarti sekarang aku anti makan gorengan, enggak, aku masih makan gorengan kayak bakwan, tahu isi, pisang goreng itu tuh enak banget kan. Tapi ya nggak setiap hari kayak dulu, paling nggak di weekend pada saat cheating day. Waktunya masak untuk makan siang. Hari ini perdana mau masak kecombrang, mau aku campur dengan cumi asin juga pete. Aku suka banget harum dan rasanya kecombrang, tapi belum pernah coba masak sendiri, makanya sekarang aku mau coba masak. Pertama aku memasak tumis labu siam, pokoknya setiap hari aku harus masak sayur. Ini aku tumis dulu bumbu-bumbu irisnya, bawang merah, bawang putih, cabai hijau besar, ada daun salam, lengkoas, juga serai. Aku cuma pakai satu labu siam yang udah diiris-iris panjang-panjang seperti ini. Tambahkan sedikit air supaya labu siamnya lebih cepat empuk, kemudian masukkan udang. Ini tuh sebenarnya lebih enak kalau dimasak santan ditambahin kunyit gitu, tapi tadi pas suami mintanya ditumis biasa aja. Ini seperti biasa ya, bumbunya garam, gula pasir, dan kaldu jamur. Setelah tes rasa dan rasanya udah enak, tambahkan irisan tomat merah. Mateng deh. Lanjut masak menu yang kedua, aku mau buat tumis cumi asin pakai pete, kecombrang, dan jagung manis. Bumbunya diiris semua, bawang merah, bawang putih, cabai. Nah ini aku masukin kecombrangnya. Setelah itu masukkan jagung manis, juga petenya. Gak lupa ditambahkan lengkoas, serai, daun salam, dan daun jeruk. Tambahkan sedikit air lalu tunggu sampai empuk, kemudian baru masukkan irisan cuminya. Ini cuminya udah aku rebus terlebih dahulu ya selama 3 menit. Bumbui dengan gula pasir dan kaldu jamur. Aku udah gak pakai garam ya karena cuminya udah asin. Jangan lupa tes rasa, terakhir sebelum diangkat masukkan irisan tomat hijau. Ini tuh harumnya enak banget, bikin aku makin lapar. Terakhir yang harus selalu ada di rumah yaitu sambal terasi. Cabai merah keriting, cabai rawit merah, bawang putih, terasi, dan tomat. Ini dibumbui dengan garam, gula pasir, dan kaldu jamur. Jadi deh semua masakan aku udah selesai hari ini. Alhamdulillah semua menu hari ini udah mateng. Sekarang tinggal nunggu Pak suami pulang untuk makan siang bareng. Untuk anak-anak nanti aku tambahkan udang goreng tepung, tapi digorengnya nanti ketika anak-anak udah pulang supaya rasanya lebih enak. Nah kira-kira begini deh menu makan siang aku makan dulu ya. Sekarang jam setengah 4 sore, waktunya ngemil. Aku mau makan overnight oatmeal yang tadi pagi aku buat. Kalau aku gak terlalu lapar, biasanya jam segini aku bikin kopi lagi, tapi kopinya tanpa gula, cuma kopi ditambah fiber cream. Setelah direndam susu minimal 5-6 jam, oatmealnya tuh udah empuk, jadi tinggal dikasih topping aja. Aku pakai topping pisang sama kismis. Jadi sebenarnya nggak terlalu ekstrim sih ya, karena aku tetap makan nasi 2 kali sehari, terus aku ngemil juga dan ngemilnya tuh ngenyangin. Cuma aku ganti cemilannya, kalau biasanya aku makan yang gorengan-gorengan atau yang manis-manis, sekarang aku pilih makanan yang lebih sehat.
Dengan pola makan kayak gini aku tuh nggak ngerasa kelaparan, jadi tetap kenyang aja, nggak tersiksa sama sekali. Nah ini jam makan terakhir aku. Aku biasa makan malam sebelum jam 7. Lauk makan malamnya masih sama dengan makan siang karena masih ada tumis cumi kecombrang dan sayur lebus siam. Untuk lauk sehari-hari memang aku nggak ada perubahan sama sekali. Jadi aku masih tetap makan lauk yang digoreng dan masaknya masih pakai gula. Tapi memang porsi nasinya aku kurangin. Dulu tuh aku kalau ambil nasi tuh banyak banget sampai full satu piring. Kalau sekarang aku kurangin. Awal-awal memang lumayan susah ya karena mungkin biasa udah diisi banyak perutnya. Tapi lama-kelamaan alhamdulillah lambungnya udah bisa beradaptasi. Sekarang makan sedikit aja aku udah kenyang. Kalau misalnya di atas jam 7 malam aku kelaparan, aku lebih memilih untuk makan buah. Makanya di rumah selalu tersedia buah di meja dan di kulkas. Sampai di sini dulu sharingnya ya, semoga bisa bermanfaat. Alhamdulillah dengan pola makan dan pola hidup yang aku jalanin seperti ini selama hampir 5 bulan, aku bisa nurunin berat badan sampai 14 kilo. Semoga kita sehat-sehat terus ya, dan sampai jumpa di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.